Perayaan Idul Adha yang semakin dekat membuat sebagian masyarakat kini semakin gencar mencari hewan kurban. Satu persatu lapak penjualan hewan kurban bermunculan di sejumlah lokasi. Tidak hanya di DKI Jakarta, namun di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembelian hewan kurban butuh kewaspadaan ekstra. Kini tidak hanya kesehatan dan kelayakan hewan kurbannya saja yang harus diperhatikan, tapi juga keamanan dan kebersihan lokasi penjualan, termasuk para penjual dan penjaga hewannya. Kebanyakan hewan kurban berasal dari peternak di daerah yang dibawa ke Jakarta. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta menganjurkan agar warga bisa membeli hewan kurban di tempat yang sudah terjamin kesehatannya. Lalu seperti apa saja persyaratan agar sebuah lokasi penjualan hewan kurban dinyatakan terjamin kesehatannya? Seperti apa pula cara untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat berkurban? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Kabar Siang di Lokasi bersama saya Fahada Indi. Yang mana perayaan Hari Raya Idul Adha ini memang identik sekali dengan penyembelihan, dimulai dari pembelian hewan kurban. Nah, di Indonesia sendiri yang populer ini adalah hewan kurban sapi, seperti di belakang saya ini banyak sekali sapi-sapi, dan juga hewan kurban kambing. Nah, untuk tahun ini tentunya berbeda ya pemirsa dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19, di mana ada beragam protokol kesehatan yang tentunya harus diterapkan. Begitu ada perbedaan-perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada saat semuanya ini normal. Nah, untuk mengetahui nih pemirsa mengenai bagaimana sih penjualan hewan kurban di masa pandemi ini, saya ingin mengajak pemirsa nih untuk berbincang dengan narasumber yang saya sudah janjian nih siang hari ini. Nih di sebelah sana ada Bapak Muhammad Adam selaku Direktur Usaha dari PD Dharma Jaya. Kita sapa terlebih dahulu ini. Selamat siang Pak. Selamat siang, Adam. Ini sedang melakukan apa nih Pak di kandang sapi nih untuk hari ini? Kita mencoba untuk merawat sapi-sapi bersama tim saya di sana. Kita juga harus memastikan bahwa sapi-sapi yang kami jual itu sehat. Ya, sesuai dengan syariat juga. Karena memang selain standar kesehatan juga harus memenuhi standar syariat Islam, bahwa sapi-sapi ini memang sudah layak untuk dipotong, tidak ada cacat gitu ya, giginya sudah kupak juga, usianya sudah cukup, dan dari sisi kesehatan juga memenuhi standar kesehatan hewan kurban yang ditetapkan oleh pemerintah. Pak, kalau di sini hewan kurban yang dijual berarti ada apa saja nih Pak? Ya, Dharma Jaya menjual dua jenis hewan kurban. Yang pertama sapi, yang kedua domba. Tapi memang untuk di Cakung ini kita mengkhususkan untuk sapi-sapi saja. Untuk domba kita alokasikan tempatnya di Pulau Gadung. Seperti itu. Oke, nah Pak, karena ini tahun ini kan berbeda ya Pak dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena ini adalah masih pandemi COVID-19. Nah, kira-kira untuk penjualannya, tren penjualannya sendiri sejauh ini di H-2 minggu itu seperti apa Pak? Ya, memang diakui ya, like to like 2 pekan sebelum hari H dibandingkan tahun lalu ada sedikit penurunan. Ya. Dari tahun lalu kita melihat bahwa ada sekitar 10-20% penurunan. Tapi kita masih bisa berharap bahwa dalam pekan depan bisa terjadi peningkatan. Harapannya adalah bahwa meskipun di tengah pandemi ada 2 faktor yang mungkin akan menyebabkan peningkatan penjualan hewan kurban di Dharma Jaya khususnya. Yang pertama adalah bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia tidak berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan mereka itu harusnya adalah jamaah yang berkurban. Maka harapannya adalah yang sebelumnya mereka akan berkurban di Tanah Suci, mereka akan berkurban di tanah air. Oke, jadi meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini terjadi penurunan, tapi masih ada harapan begitu ya betul, Pak ya. Betul. Semoga nanti tetap bisa meningkat begitu ya, tidak turun-turun banget, terutama jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, karena ini pandemi. Oke, Pak, ini ada siapa Pak di sini? Nah, ini kita Kepala Peternakan Dharma Jaya, Kepala Peternakan Dharma Jaya, yang memang tugasnya adalah merawat sapi-sapi Dharma Jaya, memastikan semuanya sehat dan sejahtera. Karena sebelum dipotong itu kita memastikan bahwa sapi-sapi ini mendapatkan hak-hak kesejahteraannya. Oke, Pak Rusdi, selamat siang. Selamat siang Ibu.
Pak Rusdi, ini karena ini kan masa pandemi nih ya Pak ya, saya pengen tahu dong untuk sebelum sapi-sapi ini kemudian dijual begitu ya kepada masyarakat, ada perlakuan-perlakuan khusus nggak sih Pak yang berbeda gitu, terutama karena ini masa pandemi COVID-19? Yang jelas untuk sapi-sapinya yang dari daerah sebelum dikirim ke Jakarta itu mereka harus punya surat kesehatan hewan dulu, SKKH-nya. Dan orang-orang yang berangkat pengawalnya mereka harus melakukan rapid test dulu. Dia harus melakukan rapid test untuk bisa mengawal ternak-ternaknya ke Jakarta untuk memastikan mereka bebas dari COVID. Oke, nah kemudian kalau mungkin dari perawatan, makanan dari si hewan kurban ini ada perbedaan nggak sih Pak kalau di masa normal dan masa pandemi seperti sekarang? Kalau untuk perawatan tidak ada perbedaan. Mungkin saya untuk petugas kandangnya mereka harus menggunakan masker dan masuk ke lokasi kandang harus mengecek suhu dulu terlebih dahulu dan harus disarankan untuk mencuci tangan sesering mungkin gitu. Oke, jadi protokol kesehatan bagi yang peternak ya Pak ya, yang merawat sapi-sapi, hewan-hewan kurban di sini ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Saya ingin kembali lagi ini dengan Pak Adam. Pak Adam, ini menarik sekali karena memang ini kan pandemi, banyak hal yang berbeda gitu ya Pak. Khawatir nggak sih Pak kalau pandemi ini benar-benar berbeda, kemudian banyak hambatan-hambatan. Hambatan apa yang sejauh ini sudah dirasakan oleh Pak Adam nih selaku penjual sapi juga? Ya, kami merasakan bahwa memang terjadi sedikit keterlambatan kedatangan hewan kurban ya. Karena dari sisi pandemi di daerah juga membuat posisi para pengawal sapi itu harus melakukan tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdi, rapid test dan kemudian mendapatkan surat kesehatan si pengawal sapi untuk bisa kemudian mengawal sapi-sapinya ke Jakarta. Nah, terakhir nih Pak, kalau begitu strategi apa sih Pak yang dilakukan begitu ya agar sapi-sapi ini tetap terjual begitu ya ke masyarakat? Apalagi nih ada berbagai hambatan yang tadi disebutkan oleh Pak Adam. Ya, kami salah satu perusahaan BUMD Jakarta yang juga berinovasi. Ya, kami sudah melakukan penjualan online untuk daging sapi dan daging ayam selama ini, dan kami juga menjualnya itu di berbagai marketplace online. Nah, ini yang kemudian kami sisipkan ke dalam program penjualan online kami berupa sapi-sapi kurban dan juga domba-domba kurban kita. Dan alhamdulillah dengan demikian komunikasi Dharma Jaya kepada masyarakat pengkurban itu tersampaikan. Mereka yang biasa beli daging, beli ayam online di Dharma Jaya melihat Dharma Jaya juga menjual sapi kurban, mereka mengkontak kami via WhatsApp ataupun via telepon dan juga menyampaikan chat di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan tempat yang lain ya, yang online. Nah, itu kita respons. Kita juga ada petugas online yang merespon pertanyaan-pertanyaan dari para pengkurban. Bagaimana tata cara pembelian kurbannya, bagaimana pengirimannya, bagaimana pembayarannya, harganya, seperti itu. Oke, seperti ya Pak ya. Dan terakhir mungkin boleh harapannya nih Pak kepada seluruh masyarakat yang ingin berkurban, ada yang disampaikan nggak dari Pak Adam? Yang pertama, jangan khawatir bahwa ketika kita berkurban, rezeki akan Allah atur dan kita akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan khawatir untuk datang ke Dharma Jaya karena kami sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk memastikan bahwa SOP pencegahan COVID-19 sudah kami lakukan. Yang ketiga, harganya pun bisa bersaing dan dapat memberikan kemudahan buat masyarakat ketika ingin memotong. Kita ketahui bersama bahwa Dinas Ketahanan Pangan sudah menerbitkan surat edaran untuk para warga yang berada di zona merah untuk tidak memotong sapi-sapi kurbannya di area DKM, tetapi memotongnya di RPH. Nah, kami menyediakan itu untuk kemudahan para pengkurban memotong hewan kurban langsung di RPH Dharma Jaya. Jadi kami menyiapkan dari mulai penjualan sapi kurban sampai pemotongan sampai pendistribusian kepada masyarakat. Oke, terima kasih sekali Pak Muhammad Adam atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih kembali. Nah, itu dia pemirsa. Jadi memang ternyata nih ya, selain pemirsa di rumah nih bisa membeli hewan-hewan kurban secara datang langsung ke penjualnya, karena ini masa pandemi juga ternyata ada strategi yang dilakukan oleh para penjual, yaitu dengan cara online atau bisa melalui e-commerce begitu ya, marketplace maksudnya, untuk membeli hewan kurban. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan
pihak penjual dan juga ada peternak nih dari hewan-hewan kurban. Nanti di segmen selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa juga untuk berbincang dengan suku dinas KPKP, yaitu Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Namun usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam Kabar Siang. Pemirsa, kembali lagi masih di segmen Kabar Siang di lokasi. Ini tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang bersama dengan penjual dan juga peternak hewan kurban di DKI Jakarta. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih pemirsa, saya akan berbincang di segmen ini dengan pihak dari Dinas KPKP dan juga ada dokter hewan nih untuk mengetahui kira-kira kalau misalnya kita membeli hewan kurban, baik itu yang membelinya secara langsung atau secara online begitu, kira-kira apa ya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dan bagaimana kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai penjualan hewan kurban terutama di masa pandemi. Saya sudah janjian nih pemirsa dengan Ibu Rismiati. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Ya pemirsa, ini Ibu Rismiati adalah selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Ibu, gimana kabarnya, sehat Ibu? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Ibu, ini saya mau tahu dulu dong Bu, ini mungkin juga menjadi rasa penasaran pemirsa begitu ya. Sebenarnya untuk hewan ini menularkan COVID-19 nggak sih Bu? Ya Mbak, jadi dari hewan ya sejauh ini tidak ada bukti bahwasanya hewan bisa menularkan COVID ke manusia. Jadi jangan khawatir lah, seperti itu Mbak. Oke, tapi kemudian apa sih Bu yang perlu diperhatikan terutama ini bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban di masa pandemi Bu? Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban memang kami menganjurkan agar pembelian dilakukan secara online ya. Dilakukan secara online. Kalaupun nanti memang dari misalkan dari masjid atau dari lembaga atau yayasan keislaman lainnya ingin langsung misalkan ke pedagang atau penjual konvensional juga, kalau bisa itu dikoordinir, jangan satu-satu. Seperti itu. Kalau kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bu terhadap penjualan hewan kurban di masa pandemi di tahun ini seperti apa saja sih Bu? Ya, kalau kebijakan di DKI Jakarta seperti saya sampaikan tadi Mbak, jadi pada prinsipnya ya penjualan hewan kurban itu baik secara online ataupun secara konvensional itu memang diperbolehkan ya. Namun untuk yang pembelian secara konvensional seperti yang kami sampaikan tadi itu sebaiknya memang dikoordinir, dan untuk pelaku penjual juga itu memang harus menerapkan penerapan protokol kesehatan pencegah COVID-19 seperti itu. Tapi sejauh ini Bu, hasil monitoring yang sudah dilakukan oleh Dinas KPKP sejauh ini, penjual-penjual sudah memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi atau seperti apa Bu? Iya, dari data kami ke lapangan ya, penjual itu kan tidak hanya di ini ya di PD Dharma Jaya, tetapi ada juga yang di masyarakat umum. Itu pada prinsipnya mereka sudah sadar ya Mbak, walaupun masih ada 1-2 yang masih belum menerapkan sepenuhnya seperti itu. Terima kasih sekali informasinya Ibu Rismiati. Saya mau beralih nih ke dokter hewan. Saya ingin tanya-tanya kira-kira bagaimana mengecek kesehatan dari hewan kurban ya Bu. Terima kasih Ibu. Oke, nah pemirsa selanjutnya ini saya juga sudah janjian di sini ada Dokter Diki Firmansyah. Beliau ini merupakan dokter yang ada di PD Dharma Jaya ya Dok ya, betul ya. Dokter, ini saya mau minta dikasih tunjuk dong Dok, kalau misalnya nih tadi Ibu Rismiati bilang kalau misalnya ada baiknya karena ini masih pandemi untuk beli hewan kurban ini juga secara online Dok. Nah kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan terutama dalam hal kesehatan hewan kurban? Bagaimana kemudian cara mengeceknya Dok? Oke, di sini saya bertugas sebagai dokter hewan PD Dharma Jaya. Setiap event kurban kita selalu melaksanakan pemeriksaan kesehatan dari hewan-hewan yang akan dikurbankan atau akan dipotong di sini. Nah, tujuan dari pemeriksaan itu sendiri adalah kita memastikan bahwa sapi itu sebelum dipotong ataupun begitu kambing itu dalam kondisi sehat. Terus Dok, kemudian tapi kita di belakang ya, juga ada ini nih hewan kurban. Kita boleh sambil praktek nggak nih Dok? Boleh sambil Bagaimana praktek. Dok cara namanya mengeceknya nih Dok? Ya, oke. Kalau mengeceknya kita biasanya melakukan pengecekan di rongga mulut. Jadi kita lihat di rongga mulutnya ini seperti ini. Oke.
Oke. Pokoknya di rongga mulut ya dok. Iya. Apa yang dicek di rongga mulut tuh dok? Cara memilihnya adalah kita melakukan pemeriksaan. Kita lihat kalau misalnya di sini Seperti kan apa tuh dok? seperti ini kan dia kelihatan dari cara berdirinya udah tegap, berdiri tegap. Terus kemudian kita lihat dari nafsu makannya juga bagus. Terus kemudian dari sisi matanya ini bersih. Terus kemudian hidungnya juga bersih. Nah, terus kemudian kita lihat di permukaan kulitnya di sini kita tidak ada luka sama sekali. Bersih ya dok ya? Bersih ya, sehingga bahwa bisa kita pastikan bahwa hewan ini, sapi ini udah layak untuk dilakukan pemotongan. Oke, berarti meskipun kalau misalnya sapi ini ingin dibeli bisa dilihat dari cara dia makan ya, lahap atau enggak itu menentukan sehat atau tidaknya si hewan. Tips simpelnya adalah kita lihat dari kita coba untuk kasih makan, terus kemudian apabila dia merespon makanan tersebut, terus kemudian dia bagus makannya, berarti bisa dipastikan bahwa hewan itu dalam kondisi sehat seperti itu. Tapi hal yang sama juga berlaku untuk hewan kurban lainnya seperti kambing atau domba nggak dok? Berlaku untuk kambing dan domba. Karena cara yang paling mudah untuk melakukan kalau misalnya sapi atau hewannya itu sehat, secara otomatis maka dia makannya pun bagus gitu, Mbak. Tapi karena ini kan juga merupakan Hari Raya Idul Adha ya Betul, dok ya. Kira-kira kalau yang sesuai syariah berarti tadi kriteria kesehatan yang disebutkan oleh dokter tentu sudah masuk di dalamnya. Ada lagi ya dok yang lain? Biasanya kalau misalnya dari segi kesehatan, terus kemudian dari fisiknya kita lihat tidak ada kecacatan sama sekali kan, sapi ini dalam kondisi normal itu. Terus kemudian umurnya juga cukup, bisa kita lihat dari pemeriksaan gigi seperti itu. Oke, terima kasih sekali Dokter Diki Firmansyah atas informasinya. Nah, pemirsa itu dia tadi serba-serbi hewan kurban tentunya di masa pandemi ya. Jadi tadi kalau berdasarkan bincang saya dengan baik itu tadi penjual, peternak maupun baik itu dari Dinas Pemprov DKI Jakarta dan juga dari dokter hewan, ini memang ternyata di masa pandemi ini penjualan hewan kurban tidak hanya dilakukan secara fisik saja ya, namun juga bisa dilakukan secara daring atau online nih melalui marketplace begitu. Nah, tadi sudah ada tips dari dokter juga mengenai bagaimana sih hewan kurban yang sehat. Jadi ini semoga bisa menjadi informasi ya untuk pemirsa di rumah, terutama untuk memilih hewan kurban meskipun di masa pandemi COVID-19. Nah, sementara itu pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk segmen Kabar Siang di lokasi kali ini. Selamat menyaksikan informasi-informasi lainnya dalam program Kabar Siang TV One.